Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari saya untuk presentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu COVID-19 Introduction yang dipersiapkan oleh Anandin Hotebel Umum 187050001 kelas berat RPLB. Aplikasi yang saya buat adalah COVID-19 Introduction. CI itu singkatannya ya, agar mempermudah dalam pembuatan di SKPL di sini. Langsung saja ke pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification untuk COVID-19 Introduction. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Ini biasalah untuk pendahuluan dan tujuan itu pembuatan SKPL ini ya rata-rata seperti itu. Nah, untuk lingkup masalahnya, COVID-19 Introduction adalah aplikasi atau perangkat lunak yang berupa aplikasi Android yang berbasis website ya. Jadi aplikasi Android tapi ngakses website gitu aplikasinya. COVID-19 Introduction dibuat untuk memudahkan pengenalan terhadap orang awam yang tidak mengerti apa itu corona dan berbagai permasalahannya. Aplikasi ini akan menampilkan penjelasannya seorang user dan mudah dapat mengakses pengertian, penyebab, gejala, pencegahan, dan dapat mengakses animasi serta sumber referensi situs apa saja yang berkaitan COVID-19. Seperti update terkini yang terinfeksi, terus penyebarannya gimana, dan lain-lain. Yang bisa langsung diakses tertaut ke aplikasi di website user dan YouTube. Jadi langsung di aplikasi tersebut bisa mengakses website lain ya. Jadi tapi website yang sudah saya terapkan di situ yang khusus untuk tentang corona, tentang COVID-19. Definisi kita lewat, referensi lewat, deskripsi umum lewat. Nah, langsung ke ini perspektif produk lewat. Jadi intinya perspektif produk itu jadi seorang user itu cuman mengakses ya, cuman klik aja udah bisa dapat informasinya, jadi tidak perlu input output, jadi simple. Fungsi produk ini lewat. Nah, batasan-batasan yang digunakan pada perangkat lunak ini jadi harus diakses dengan internet ya. Kalau tanpa internet pasti nggak bisa karena kan berbentuk akses website aplikasinya. Nah, untuk lingkup operasinya tentunya harus Android. Kalau iOS nggak bisa. Nah, terus untuk antar muka pemakai berinteraksi dan simulasi perangkat lunak CI melalui antar muka pemakai ya. Aplikasi simulasi dimulai dengan klik aplikasi terlebih dahulu, lalu CI akan menerima masukan dari user dengan mengklik tombol-tombol yang tertera pada sebelah kiri layar sehingga menampilkan banyak informasi tergantung menunya. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan adalah ya tentunya handphone Android atau emulator aplikasi Android. Nah, untuk antar muka perangkat lunak tentunya seperti ini. Jadi kalau kita klik seperti ini, tampilannya seperti ini gitu. Jadi simple. Untuk kebutuhan fungsional diagram konteksnya juga simple, hanya akses informasi user, akses informasi ke aplikasi. Nah, aplikasi menampilkan informasinya. Nah, untuk tiap di sama user mengakses ke informasi, terus informasi memberikan informasi ke user. Tapi ini di DFD ada proses kedua, yaitu untuk mengakses video animasinya. Jadi untuk akses video maka ini entitasnya ke YouTube. Mengapa YouTube saya masukin? Karena menurut saya YouTube yang saya program itu terdaftar sebagai API ya, yang saya masukkan di situ. Jadi menurut saya YouTube di sini dimasukkan sebagai entitas, tapi walau kalau benar atau enggaknya, tapi itu menurut hipotesis saya gitu, seperti itu. Karena itu kan datanya selalu berjalan tuh, jadi API-nya gitu. Jadi seperti itu. Ini YouTube yang saya sendiri ya, itu sudah terdaftar sebagai API yang sudah
saya upload di aplikasi tersebut. Nanti video animasi akan memberikan video animasinya ke user melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk PSpace mengapa ini dikosongin data input, output, dan algoritma? Emang karena kita nggak diharuskan untuk input apa angka atau apa huruf, nggak perlu. Outputnya juga nggak perlu karena hanya berupa tampilan, apalagi algoritmanya. Nah, untuk requirement, fungsional requirement-nya yaitu sistem aplikasi dapat menampilkan informasi tentang pengendalian COVID, gejala, pencegahan, dan lain-lainnya. Terus sistem akses sumber referensi situs yang akan ditampilkan berupa link yang akan tertaut ke aplikasi di website user. Terus sistem dapat mengakses video animasi langsung tertaut ke aplikasi YouTube. Nah, untuk non fungsionalnya, pastinya aplikasinya bisa bekerja di bidang Android atau emulator Android. Use case diagram dan skenario use case. Nah, user bisa melihat informasi COVID-19, terus user melihat animasi COVID-19. Nanti sistem akan mengakses YouTube langsung di aplikasinya. Untuk skenario use case seperti ini. Untuk alternatif flowsnya nggak ada karena nggak hanya itu ya cari kerja aplikasinya, jadi hanya sederhana. Mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.